Balik lagi sama aku di channel Zulfikar Pratama, channel yang membahas sedikit demi sedikit tentang horor. Nah, dan kali ini gue bakal ngebawain salah satu cerita horor. Jadi ada cerita horor di salah satu kampus yang ada di Bandung, yaitu kampus Maranatha. Jadi tanpa banyak bicara, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung simak videonya. Nah, kalau udah ngomongin kampus, pastilah kalau buat maba-maba tuh baru lah yang namanya cerita horor gitu kan. Apalagi kalau misalkan kalian yang misalkan penasaran sama cerita horor di kampus itu gitu. Nah, kalau ini buat para maba-maba, kalian perlu tahu sedikit lah cerita horor yang ada di salah satu kampus di Bandung, yaitu kampus Maranatha Bandung. Langsung aja aku ceritain ya. Yang pertama itu adalah hantu joki. Sip. Suatu sore, mahasiswa kedokteran sedang melakukan praktek di laboratorium untuk persiapan ujian. Hingga pukul 8 malam, ketika semuanya sudah keluar dari kampus, seorang mahasiswa baru sadar kalau jas labnya tertinggal. Dan karena kalau ujian harus mengenakan jas lab, terpaksa doi masuk ke lab lagi. Dia kaget, di dalam lab seorang kakek sedang bersih-bersih. Setelah permisian dan basa-basi, si kakek kasih kunci jawaban ujian. Kunci jawaban itu berjumlah 49 nomor. Keesokan harinya dia girang banget. Yalah, gila. Dikasih kunci jawaban gitu guys, mau ujian, itu suatu harta karun. Karena mendapatkan nilai sempurna itu susah kali. Keesokan harinya dia girang banget, karena kunci jawaban itu bukan hoax. Setelah ngisi sampai 49 soal, yang soal nomor 50 dia kaget. Dia soal itu menanyakan tentang analisis organ pada foto mayat praktikum yang bermuka si kakek itu. Jadi ternyata si kakek itu tuh dijadiin salah satu foto organ praktik. Jadi salah satu foto mayat praktikum. Gila, berarti kan juri penampakan. Tapi ya beruntung lah, dapat 49 kunci jawaban. Makasih itu buat kakeknya. Ya, walaupun kakeknya udah nggak ada. Punten kek. Yang kedua, hantu pelarian. Seorang dosen yang barusan ngajar naik lift depan DSU buat turun ke lantai bawah. Tapi ini lift naik dulu ke lantai 11. Kayaknya ada yang mencet dari lantai 11. Di sana pintu kebuka dan terlihat ruangan yang melompong. Belum jadi fakultas kedokteran. Oh, jadi ruangan itu belum jadi FKG ya. Tiba-tiba terdengar suara kaki lari. Merasa aneh, Bin merinding, dia langsung pencetin lift buat turun ke bawah. Konon katanya ada yang gantung diri di daerah situ. Mungkin doi bosen digantung. Bangsul. Mungkin doi bosen digantung mulu, pengen sekali-kali lari. Percintaan ini kan. Ini nih akibat dari percintaan yang tidak direstui. Akhirnya bunuh diri. Rugi, menang kagak, jadi gentayangan, jadi jurik. Hai, harus dikasih resep ini gimana caranya buat dapetin doi. Tapi ngeri juga sih sebenarnya. Tiba-tiba ke lantai 11, terus ngedengar ada suara orang lari. Dan di lantai 11 itu katanya tempat orang gantung diri. Yang ketiga, hantu meluncur. Di gedung administrasi pusat, sering nampak sosok cewek di lantai 4. Lalu tiba-tiba meluncur OTW ke bawah. Konon doi seorang pembantu yang bunuh diri. Pembantu? Wait, pembantu. Emang di kampus ada pembantu ya? Bingung juga. Tapi serem juga sih. Ada cewek yang ngeluncur dari lantai 4. Gitu kan. Ngecek aja buat kalian ke gedung administrasi pusat ya. Yang keempat, hantu penunggu lift. Saat Geraha Widya Maranatha baru ditempatin, sebuah lift di food court yang menyebarkan aroma bunga dan kadang-kadang auto full kapasitas. Meski cuma diisi 3 orang, para mahasiswa juga ngerasa heran pas naik lift yang selalu saja berhenti di lantai 7. Dan pas terbuka, nggak ada siapa-siapa. Entah apakah itu ada hubungannya dengan kabar bahwa dulu ada pekerja meninggal karena lehernya tersangkut di lift. Leher coy, nyangkut di lift, lift kebuka, set.
Astagfirullah, ya Allah, kasihan banget. Tapi ngeri juga sih di lift tiba-tiba naik ke lantai 7. Dan liftnya tuh kalau misalkan walaupun diisi sama 3 orang, itu selalu kayak full kapasitas gitu. Kalian cek aja ke food courtnya ya. Yang kelima, si sombong bergaun merah. Seorang satpam di lantai 5 GWM. GWM apa ya? Geraha Widyatama, oh ya salah. Pernah pas patrol malam-malam berpapasan dengan cewek cantik berbaju merah. Dasar mata jelalatan. Dengan spontan si satpamnya tuh nyapa si tetehnya ini ya, si ceweknya ini. Dicuekin. Ya iyalah, gila. Jual mahal coy, hantu juga bisa jual mahal. Ya sombong banget ya orang cantik tuh. Udah jadi hantu aja masih sombong. Udah gitu pas abis lewat bau bangke pula. Pas ditengokin lagi udah ngilang. Itu satpam tahun berapa ya? Ternyata emang iya cewek tuh mau dia masih hidup atau dia udah meninggoy, tuh emang tetep jual mahal. Jadi, kan jual mahal. Yang keenam, sepasang sosok hitam. Ada 4 mahasiswa yang ingin melakukan riset tentang keberadaan sosok halus. Di lokasi di antara gedung teknik dan kedokteran di lantai 3. Setelah menunggu sekitar 2 jam, mereka mulai merasakan baper, berupa perasaan gak enak. Kemudian bulu merinding lalu pusing, dan terlihat sebuah penampakan berupa jas kedokteran berwarna hitam bersama sosok hitam berambut panjang yang terbang berdua seperti dansa di udara. Tapi kalau menurut gue, teori dari seorang Zulfikar Pratama adalah sosok ini adalah dulunya seorang mahasiswa kedokteran yang mungkin terpanggang gara-gara bahan-bahan kimia. Ya, buat kalian tanya aja langsung deh sama orang anak-anak kedokteran biar nggak penasaran guys. Yang ketujuh, kisah 4 jomblo. Oh my god. Pas malam minggu ada 4 mahasiswa iseng-iseng keliling dalam kampus. Naik lift dari lantai 1 ke lantai 12. Tujuan mereka pingin ke atap GMM, Geraha Widyatama, pokoknya ke atap si kampus lah ya. Nah, mungkin ingin memantau suasana landscape orang pacaran dari atas. Buset. Tapi sialnya pintunya kekunci. Ya udah, baliklah mereka ke bawah. Pas lantai 7 tiba-tiba lift berhenti dan pintunya kebuka. Karena udah dengar kalau lantai 7 itu serem, maka mereka keluar lift aja. Karena takut ada yang ikut naik, mereka pun langsung cabut lewat tangga darurat yang ada tulisan exitnya. Sesampainya di basement ada baper merinding. Pas nengok ke belakang, nampak di dalam WC ada sosok hitam gede nongol setengah badan. Larilah mereka segera. Makanya dengerin ya, mau kalian jomblo, mau kalian ada doi, itu jangan iseng-iseng. Keiseng kan, diisengin kan sama juri, sama hantu. Puas, itu dia. Apalagi di sini tuh judulnya kisah 4 jomblo. Gitu. Kalian tuh 4-4-nya jomblo. Oke, terima kasih ya buat kalian. Ya itu jadi kesimpulannya tuh konten itu cuman kayak ini aja ya, kayak sekedar sharing-sharing aja sebenarnya. Jadi buat kalian tahu kalau misalkan kalian di kampus itu tuh latar belakangnya tuh kayak gimana. Nggak latar belakang prestasinya aja, tapi latar belakang selain prestasi lah ya, di luar prestasi gitu. Ya pasti banyak lah, nggak di kampus Maranatha aja. Kampus di Bandung tuh banyak banget, apalagi kayak yang aku pernah lihat tuh di UI, di Unpad, ITB. Ya kampus-kampus di Indonesia juga punya latar belakang sebenarnya dulunya. Jadi buat kalian jangan baperan, jangan komen, kenapa disebutin nama tempatnya? Bukan gitu ya. Supaya kalian tahu aja, kalau misalkan aku tiba-tiba gitu nggak nyebutin tempat kan nggak rame juga. Supaya terpacu adrenalin kalian gitu ya. Oke. Capek juga ngomong dari awal sampai akhir. Nah, buat kalian jangan lupa support channel aku, channel Zulfikar Pratama dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena kalian tuh susah banget kalau disuruh nge-share ya. Sebenarnya subscribe juga kalian susah gitu. Tapi nggak apa-apa, subscribe ya. Support channel aku untuk mencapai 10.000 subscriber pertama di channel ini gitu. Intinya, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, aku Zulfikar Pratama. Sampai nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.